Baik. Sudah, tuh saya tampilkan suatu kondisi gambar di situ, satu ruangan ICU kita, di mana nanti di situ salah satu mengaplikasikan banyak tentang bagaimana sebenarnya pasien delivery oksigennya yang mendasari hampir semua manajemen, sebagian besar manajemen dari perawatan pasien-pasien kritis di ICU. Selain akibat daripada nanti ventilasi mekaniknya yang banyak menyita perhatian klinisi dalam hal manajemen pasien. Ya, kita awali, oksigen adalah suatu obat yang jika kita menggunakan secara benar sangat bermanfaat. Jika penggunaannya miss atau berlebihan, is potensial berbahaya. Jadi kalau dari sini nanti kita akan mengaplikasikan kepada pasien. Kalau kita memberi oksigen pada yang hipoksemia, itu akan bermanfaat sekali. Tapi memang nanti saya katakan hipoksemia itu jelek dan harus diterapi. Bagaimana menterapinya? Hipoksemia jelek, tapi hiperoksemia juga tidak baik. Jadi memberi hampul. Jadi tangani situ dengan bijak bagaimana caranya memberi manfaat yang terbaik untuk pasien kita. Dan ternyata ilmu ini memang terus berkembang. Yang sepertinya sudah biasa kita lakukan selama ini, memberi oksigen banyak-banyak, tapi belakangan selalu terjadi perkembangan. Masih ingat dengan seorang bayi di rumah Jakarta yang beri oksigen 100% di inkubator, tahu-tahu tidak mampu melihat dengan bagus. Aplikasi lain mungkin pada pasien COPD yang diberi oksigen berlebihan, kemudian drive respirasinya akan menurun, pasiennya tidak sadar. Pasien-pasien yang diberi oksigen berlama-lama, selalu menangani oksigen dengan cara yang optimal. Baik, lanjut. Kita sudah tahu ini. Nah, satu kepustakaan yang bagus, nanti tolong dicari, baca. Bagaimana kita melakukan oksigen delivery, dan juga bagaimana nanti konsumsi oksigen pada pasien-pasien kritikal. Pokoknya sih ke arah situ nantinya terapinya. Lanjut. Saya ambilkan dari situ banyak. Ya seperti tadi kita sampaikan bahwa oksigen merupakan substrat yang sangat bernilai bagi sel tubuh. Sel tubuh otomatis ya organ, sistem organ, dan juga tubuh manusia itu sendiri. Nah disinilah kita bermainnya oksigen. Karena dia bisa mengancam sel, jaringan, organ, bahkan kehidupan itu sendiri kalau kita membiarkannya terlalu lama. Jadi oksigen bertumpu nanti hasilnya tentu akan digunakan oleh sel itu sendiri untuk bisa merupakan suatu metabolisme sel untuk mempertahankan hidup. Jadi kehidupan sel sangat bergantung kepada oksigen. Kehidupan jaringan, kehidupan sistem organ, kehidupan manusia sangat bergantung pada oksigen. Mustahil kita kalau tidak bisa mendapatkan oksigen. Tidak punya oksigen di bumi adalah ancaman. Ya, jadinya itu kita sangat penting oksigen tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian kita menggunakannya. Ingat oksigen itu harus masuk ke dalam tubuh, bukan cuma sampai ke paru-paru. Ya, tetapi kita harus sampai dia ke selnya. Ya, bagaimana caranya nanti itu alarmnya tuh. Karena tubuh ternyata di sel itu tidak ada sistem penyimpanan di situ. Oksigen tidak disimpan. Tidak kayak kamu punya lemak, kita punya simpanan lemak, punya kolesterol. Oksigen tidak ada penyimpan. Jadi gratis diambil dari udara, simpannya juga tidak bisa. Jadi harus upayakan secara continuous. Hidup harus selalu tergantung kepada oksigen. Siapa yang suruh memberikan kalau tidak bisa mengambil sendiri? Ya. Jadi continuous supply merupakan hal kunci. Continuous supply yang diharapkan nanti dengan kecepatan dan yang match proporsional memenuhi kebutuhan metabolik. Ya. Jadi dia continuous
dengan kecepatan sesuai dengan kebutuhan metabolik kita. Kebutuhan metabolik kita adalah ini yang bervariasi masing-masing satu individu dengan individu orang yang lain. Masing-masing satu kondisi. Umpamanya kalau kita perlu lari cepat, maka oksigen yang diperlukan sangat tinggi. Nah, itu ada sistem delivery oksigen cukup mampu mengkompensasi. Ya, lain halnya kalau kita sakit berat, tentu kadar istirahat, maka diperlukan sejumlah yang jauh lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kondisi suplai tergantung pada aktivitas kita. Kegagalan untuk mencapai suatu kondisi memenuhi kebutuhan metabolik itulah salah satu contoh kegagalan sirkulasi yang kita namakan shock. Shock di mana oksigen demand tidak tercukupi. Ya, definisinya memang agak berbeda nanti. Bukan cuma tekanan darah. Jadi tekanan darah awalnya tersebut rendah memang tidak akan mencukupi, tapi ilmu terus berkembang. Sehingga shock itu adalah inadequate-nya oksigen delivery, tidak mencukupi hal yang tersebut. Jadi dilakukan suatu upaya pencegahan, pemberian oksigen yang bagus, deteksi secara awal, koreksi tisu hipoksemia segera, itu memerlukan suatu keterampilan yang sangat penting. Keterampilan untuk memanajer pasien yang critical ill. Apalagi interne sangat penting saya pilih mendasari ini. Karena memang disease-nya nanti memerlukan umpamanya antibiotika, tapi dasar untuk hidupnya dia adalah oksigen. Interne saya pikir sangat penting untuk memahami itu, sehingga bisa mendeteksi lebih dini, mengkoreksinya lebih dini. Karena oksigen adalah kita punya sarannya, kecuali mungkin agak ribet sedikit kalau kita memerlukan alat bantu device-nya, memerlukan suatu mechanical ventilasi. Tapi di luar itu sebelum terjadi kegagalan nafas yang memerlukan ventilasi mekanik, tentu ada usaha dengan delivery oksigen, alat-alat delivery device-nya itu banyak sekali, dari nasal kanul, mask, face mask, non-rebreathing, sampai high flow nasal kanulnya itu sendiri untuk mencukupi kebutuhan metaboliknya. Oke, lanjut. Nah, kita bicara oksigen transport adalah suatu yang menggambarkan bagaimana oksigen di atmosfer diambil sampai ke jaringan kita. Kita tahu persentasenya di atmosfer itu ada udara banyak, 21%-nya itu adalah oksigen. Yang lainnya nitrogen, CO2, dari situ ada juga darahnya. Fase ya oksigen transport ada dua, konvektif dan fase difusif. Konvektif itu mengalir saja dia. Yang contohnya dari alveol paru menuju ke pulmonary system di darah di pulmonary, kemudian diedarkan secara ke sistemik mikrosirkulasi. Di situ memerlukan energi karena ada pompa yang diperlukan, pompa toraknya dan pompa jantungnya. Jadi energi. Bagaimana kita menangkap udara? Kita kan sudah berevolusi. Jangan sampai gagal evolusi. Kita sudah berevolusi dari makhluk yang kecil yang mengeluarkan oksigen sedikit sampai makhluk yang menjadi sempurna seperti manusia begini. Menggunakan oksigen yang bisa di luar. Nah, itulah. Oksigennya disiapkan oleh alam dengan berbagai prosesnya dia. Kemudian kita akan menggunakannya untuk hidup. Kemudian ada fase difusifnya. Pergerakan oksigen, umpamanya dari alveoli ke pulmonary capillary itu bukan oleh karena energi, tapi karena perbedaan tekanan. Ya, itu pasif. Dia gradient oksigen partial pressure, itulah yang menentukan perbedaan gradient oksigen. Jadi kita oksigen masuk ke saluran nafas melalui upaya apa? Pembedaan nanti gradientnya, pressure gradient. Jadi kalau kita bernapas, sistem torak kita diaframanya mendatar, kontraksi, dinding torak menjadi lebih lebar, volume menjadi lebih lebar, pressure yang ada di dalam intratorak, intrapulmonal itu jauh lebih rendah. Maka pressure yang ada oksigen di luar itu ikut masuk ke dalam. Perbedaan konsentrasi pressure PO2 antara di alveoli dengan di darah sendiri, itu terjadi, maka terjadi difusi di situ. Difusi intrapulmonal, nanti difusi yang demikian juga terjadi di antara sel dan intraselnya tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira proporsional daripada oksigen yang ada di alveoli ya. Ya. Oksigennya lihat merah itu hanya sebagian kecil. Nitrogennya yang banyak. Ada sebagian air, ada karbon dioksida, PaO2. Normalnya PaO2 di alveoli berapa? 21. Ya. Di darah berapa?
100. Di sini adalah 100 juga ya. 100. Di oksigen nanti di venanya itu adalah sekitar 80-an. Tuh. Karbon dioksida yang di udara di alveoli berapa? Pasti lebih tinggi daripada yang di darah. Karena di darah kita tahunya adalah 40. Dia nanti di situ akan bergeser ke situ lebih rendah dulu sebenarnya. Nanti CO2 diproduksi kembali baru dia dikeluarkan. Nitrogen. Nah, nitrogen ini banyak fungsinya sehingga mengisi alveoli, mengembangkan alveoli. Jangan sampai itu kuras habis. Jadi alveolar pressure nanti P alveolar di oksigen. Di situ ada CO2 di alveolar. H2O-nya sama nitrogennya itu membuat tekanan di alveolar. Ini penting karena nanti kalau terlalu kecil dia akan kuncup, kolap, atelektasis. Lanjut. Kembali ke sistem breathing di salah satunya bahwa respirasi itu merupakan suatu siklus yang tertutup, yang continuous antara inspirasi dan ekspirasi dengan kontrol pusatnya di medula spinalis, pusat penapasan, yang di bagian ventralnya itu ada pusat napas. Nah, berbagai hal nanti berpengaruh di sana. Setiap nanti dia aktif, dia akan merangsang sistemnya disebut persarapan-persarapan dari medula spinalis, mengaktifkan otot-otot di dinding dada, otot pernapasan yang utama selalu ingat itu disebut pertama adalah diafragma, kemudian otot-otot yang lain, dia berkontraksi menjadi lebih datar, diafragmanya juga otot-otot yang lain itu mengangkat, jadi volumenya lebih tinggi. Udara masuk secara bertekanan negatif, ya. Kemudian kita setelah fasenya inspirasi akan berakhir dengan pressure yang rendah, di mana terbentuk diafragmanya kembali relaksasi menjadi kubah diafragma, membuat bulging sehingga rongga torak menjadi lebih kecil volumenya, dinding dada juga bagian menjadi lebih kecil, tekanan di dalam rongga torak dan intrapleural menjadi lebih tinggi. Maka dengan tekanan tersebut mendorong udara keluar. Jadi itu inspirasi, ekspirasi dengan time inspirasi biasanya lebih pendek daripada time ekspirasi. Nanti aturannya itu sangat penting untuk kita men-setting ventilatornya. Jadi bagaimana kita mengatur inspirasi time dan ekspirasi time. Perbandingan utamanya 1:2. Ya, nanti kalau kita lebih lanjut ke masalah ventilatornya itu. Tapi kalau ada masalah hipoksemia di darah oksigennya rendah, maka kita harus memvariasi. Satu, saya akan meningkatkan fraksi oksigen yang ada. Gunakan oksigen yang lebih tinggi, fraksinya biar lebih tinggi. Gunakan tekanan yang lebih untuk mendorong. Gunakan waktu yang lebih panjang untuk mengisi alveoli. Sehingga harapannya nanti PaO2 yang ada di darah, hasil daripada difusi gradient PaO2 antara alveoli dan di mikrovaskuler di paru, berharap nanti terjadi peningkatan P arteri O2, PaO2 arterinya. Itu kira-kira di situ. Lanjut. Berbagai hal di situ mungkin tidak dibahas. Lanjut. Slide. Nah, ada disosiasi oksigen. Jangan lupa bahwa oksigen tersebut diikat oleh hemoglobin. Ada kurva disosiasi antara oksigen yang terikat dengan saturasi oksigen yang kurva sigmoid begini. Pada kondisi tertentu, PaO2 ya, yang di atas 90 itu landai ya, hampir flat ya. Tapi begitu di bawah 60-70 tersebut sangat tajam dia. Jadi saturasi oksigen oleh hemoglobin tergantung pada PaO2. Cuman harus diingat bentukan daripada kurvanya itu adalah sigmoid begini. Banyak hal yang berpengaruh, dia bisa nanti bergeser ke kanan, bergeser ke kiri oleh berbagai hal. Ada di sebelahnya itu shifted to the left, shifted to the right. Ada yang ke kanan biasanya dia lebih mudah untuk melepas dengan berbagai alasan. Umpamanya suhu yang meningkat, dia akan lebih mudah bergeser ke kanan. Ini salah satunya ya, karena kita berhadapan dengan infeksi. Peningkatan temperatur akan menggeser kurva hubungan PaO2 dengan saturasi
oksihemoglobin yang istilahnya itu akan bergeser ke kanan. Salah satu itu diingat. Nanti pH yang menurun, pH2 yang meningkat itu sama di situ. Hal yang lain nanti mungkin dibahas pada yang lain. Lanjut. Nah ini kira-kira sama saja nih ya. PO2 ya temperatur akan menggeser dia ke kanan. Grafiknya itu kayak bergeser menjadi ke yang titik-titik merah. Hal yang lain silahkan dibaca. Lanjut. Kita sudah berfokus ini. Nah, inilah step daripada oksigen-oksigen tersebut. Oksigenasi, kemudian klik masuk ke hemoglobin, diikat oleh hemoglobin. Nanti hemoglobin yang sudah ada di darah tersebut akan dipompa oleh cardiac output. Ada autoregulasi sampai di mikrovaskuler. Ditentukan dulu ada jarak antara mikrovaskuler dengan mitokselnya sendiri untuk mencapai mitokondria. Klik ya. Slide, klik. Ya, O2-nya masuk, terus klik. Terus update darilah, kalau bikin PO2, ikat dengan hemoglobin, terjadilah kapasiti pengangkutannya, saturasi menentukan, mulailah di delivery oleh cardiac output, tergantung flow rate-nya, cardiac output-nya berapa, ya itulah suatu delivery oksigen di situ. Ya, lanjut, klik. Nah, mulai didistribusi, ada faktor humoral dan nervous system, dan setelah kontra, umpamanya kita akan terjadi vasokonstriksi, vasodilatasi, atau kondisi lokal kontrolnya tersebut, bagaimana dia mengatur keseimbangan cairan di situ. Kalau jarak antara mikrovaskuler dengan sel yang begitu jauh pada orang yang odim, bagaimana nanti susahnya oksigen berpindah dari mikrovaskuler ke sel. Itulah hambatannya, selnya oksigen yang di darah banyak, tetapi sel tetap kekurangan. Kekurangan kalau terjadi banyak odim di situ. Lanjut. Klik. Nah, nanti difusi, jarak difusi, lanjut. Baru nanti digunakan oleh sel di mitokondria dan hasilnya ATP dan energi dengan yang sangat diperlukan untuk metabolisme sel dan pertahankan berbagai sistem selular. Umpamanya bagaimana energi itu aerob ataupun anaerob, bagaimana integriti daripada membran sel, bagaimana enzim-enzim itu dipersiapkan, bagaimana nanti asamnya berpengaruh kepada semua sistem di tubuh. Lanjut. Sama ya, ini lebih jelas saja, klik. Bagaimana pressure masing-masing. O2-nya ada 160 mm Hg, pressure-nya di udara bebas, karena dia mengisi 21% dari tekanan baru udara kita. 260 milibar, milimeter Hg. 160 itulah hitungannya. PO2-nya, PCO2-nya rendah, 0,3. Nanti dia sampai ke alveoli, karena ada oksigen dia akan lebih rendah lagi. Ya. Jadi PaO2 itu sekitar 104, PaCO2 di alveoli itu sekitar 40. Di pulmoner arteri nanti ikutannya yang ada sistem alveoli dan mikrovaskuler tersebut yang untuk terjadi difusi. Coba klik. Coba. Klik. O2 ya cepat. Nah, kalau kira-kira nanti istana petugasnya. Kalau PaCO2 kita 45 di vena, maka dia akan berdifusi karena dia 40. O2-nya juga demikian ya. O2-nya yang 104 akan berdifusi karena PaO2 kita dari vena itu kan sekitar 75-80. Maka dia akan tuh sehingga di arteri nanti PaO2-nya diharapkan 100. PCO2-nya menjadi 40. Kira-kira segitu. Klik. Lanjut. Jadi oksigen delivery itu bukan total amount daripada oksigen yang deliver ke jaringan per menit. Tak tergantung daripada distribusi blood flow. Total ini ya. Nanti distribusi blood flow-nya ini tergantung masing-masing organ pada kondisi shock. Kita ingat bahwa distribusinya tidak sama di tubuh. Karena pada kondisi yang gawat, tubuh sudah punya mekanisme untuk menyelamatkan organ-organ vitalnya. Organ-organ vital ya. Otak, bukan alat vital.
organ vital, otak, jantung, paru, dalam otot. Nah, nanti ada berapa yang dikorbankan awal, umpamanya yang di gastrointestinal, splangnik, kemudian di sistem ginjal. Sehingga nanti pasiennya kalau dia dikorbankan di awal akan muncul sebagai satu aki kalau terjadi maldistribusif karena berbagai kondisi yang kita sebut dengan shock tuh. Maka akut kidney injury itu banyak kita temukan karena dia memang dikorbankan. Berikutnya ada apa? Stress mucosal related disease. Tiba-tiba pasiennya pada orang shock tuh tampak ada pendarahan di lambungnya. Tuh. Karena tubuh sudah membangun sistem biar darah oksigen yang ada itu pertama dicukupkan dulu untuk kebutuhan di sentral, di organ jantung, pokoknya itu. Jadi kalau kita normal kondisi pada kondisi sehat, selalu dia mencukupi oksigen untuk kebutuhan jaringan yang diperlukan. Oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan. Bagaimana VO2-nya, oksigen uptake-nya dia, oksigen consumption, ya, untuk menjamin aerobik metabolisme. Lanjut. Nah, coba sebelumnya ada slide. Nah, kalau nanti terjadi inadekuat seperti yang kita curikan tadi lah, maka perlu diwaspadai pada pasien-pasien akan muncul gejala. Di awal kalau dia di inadekuatnya sedikit, di awal itu memang sulit kita. Nggak ada gambar yang spesifik. Perlu lebih perhatian, monitoringnya tuh dan mungkin support beberapa parameter klinis. Nah, nanti lebih jelasnya kalau sudah inadequat di DO2-nya begitu tinggi, tampak akan sebagai metabolic acidosis. Secara klinis kita tahu, mual muntah, delirium orangnya, ya penapas yang menjadi kusmol salah satu contohnya. Kalau kita diperiksa laktat, laktatnya akan meninggi. Nah, nanti ini saturasi oksigen di vena mix vena. Nanti kita bisa jelaskan di situ. Biasanya kan kita meriksa AGD dari arteri. Ini kalau periksa AGD, saturasinya dari vena sentralis, vena yang sudah pencampuran dari hasil seluruh tubuh yang kita ambil dari vena pulmonalis. Ya, kita tahu saturasinya itu seberapa, saturasinya cukup atau tidak. Ya. Atau gejala klinisnya kalau ada oliguri, kesadaran menurun, itu tentu diwaspadai adanya inadequat DO2. Lanjut. Komponen-komponen daripada delivery oksigen itu ada dua dari kanan tuh. Jadi komponennya cardiac output dan oksigen carrying capacity. Oksigen yang diangkut di arteri. Carrying capacity-nya dari oksigen yang di arteri. Di situ. Kita bicara dulu pengaruh faktor yang paling utama, masing-masing penting sih. Dua faktor itu cardiac output dan oksigen carrying capacity. Cardiac output kita tahu dia ditentukan oleh stroke volume. Pentingnya kita nanti mengukur, mengetahui stroke volume dan heart rate-nya. Heart rate-nya tentu kita bisa lihat dengan bagus. Dan sering sekali kalau stroke volumenya menurun, maka heart rate-nya akan mengkompensasi dengan mulai terjadi takikardi. Kalau ada heart rate yang sudah di atas 80 menjadi 90, 100, waspadai sudah terjadi suatu kompensasi. Karena stroke volumenya yang rendah. Sering sekali itu tidak mencukupi. Apapun penyebabnya stroke volumenya rendah. Itulah analisis kita memonitoring pasien. Cardiac output ditentukan oleh stroke volume dan heart rate. Stroke volumenya kita sulit mengukur, tapi kompensasinya dia sering sekali dengan heart rate. Makanya ini monitoring pasien, heart rate-nya diperhatikan. Kalau nadinya sudah mulai cepat, 100, 110, jangan-jangan stroke volumenya tidak adekuat apapun penyebabnya. Kita lanjut tahu bahwa stroke volume itu ditentukan oleh 3 hal. Preload, contractility, dan afterload-nya. Preload biasanya cairannya cukup pendek, kemampuan kontraksi otot-otot dinding jantungnya itu bagus apa tidak. Sama afterload, beban setelah kontraksinya tuh, setelah jantungnya, bagus apa tidak. Secara bagusnya nanti dengan ekokardiografi, tapi secara klinis tentu kita juga bisa mengira-ngira. Ya, dari tambahan EKG-nya, tangan monitor ini, kira-kira JVP-nya gimana. Kalau kita punya central venous pressure-nya kita gimana.
Tuh, atau tes-tesnya passive leg rising yang kita gunakan. Klinis yang lain kita gunakan untuk menilai preload. USG dengan memeriksa IVC-nya, inferior vena cava-nya. Kemudian kontraktifnya dengan EKG kita bisa tahu bagusnya dengan echo, afterload-nya dengan keterangan dengan echo juga paling bagus di situ untuk menilai stroke volume tersebut. Karena nanti dari stroke volume, asumsi itu nanti kita akan masuk ke cardiac output yang menentukan delivery oksigen. Hal yang lain selain cardiac output adalah oxygen carrying capacity. Kita tahu yang paling berperan adalah hemoglobinnya sama saturasi. Kalau saturasinya penuh sama sekali pengaruhnya. PaO2 yang lain itu berpengaruh tapi kecil pengaruhnya ya. Tapi hemoglobin. Kalau ada orang anemia, Hb-nya cuma 5, tentu oksigen capacity carrier sangat rendah, delivery oksigennya menjadi rendah. Kalau saturasi oksigen rendah, tentu akan beresiko sekali untuk terjadi inadequate daripada delivery oksigen. Kalau nanti delivery oksigen kita cukup, maka oksigen yang diambil oleh jaringan tentu cukup, normal. Tuh. Menurun sedikit, nanti kelihatan bahwa tidak ada masalah karena VO2 itu besarnya tidak terlalu banyak. Ada takarannya sekitar 25% daripada delivery oksigen. Boleh dibilang begini, kalau kita mendeliver sesuatu, belum tentu diambil semuanya. Kita edarkan oksigen keliling, tapi yang diambil secara normal dan kondisi normal adalah oleh seluruh sel tubuh adalah sekitar 25%-nya saja. Ya, lanjut. Nah, ini kira-kira sistem bagaimana sih nanti mungkin perlu dilihat lagi berikutnya ya, karena ada udara bebas, ada paru, ada jantung dengan masing-masing pressure-nya tuh. Dia memakai kilopascal nilai-nilainya itu. 1 kilopascal itu milimeter harganya sekitar 7,5, 7,6 ya. Tuh. Nah, PaO2 di darah, sampailah saturasi, menentukan saturasi juga di situ. Sekitar 97 dengan Hb yang sekitar 15, kalau yang di atas itu, maka oksigen carrying capacity per 100 ml darah itu sekitar 200. Kalau nanti cardiac output kita per menit adalah sekitar 5 liter, maka nanti delivery oksigennya adalah sekitar 1000 per 100 ml darah. 1000 mili oksigen per 100 ml darah. Ternyata yang di darah sekitar 1000 mili per 100 ml darah oksigen itu akan diambil oleh sel. Sekitar 250 saja. Ya, ringkasnya. Bisa ditunjukin yang di kanan ya. Enggak, ya pakai kursornya mungkin. Kursor yang di kanan ya. Ya di situ ya. Untuk di kapiler ada masing-masing pressure-nya tersebut. Tapi yang diambilnya sehingga nanti keluar dari delivery di bawah ada 750. Ya. Sisanya dari yang 1000 kita edarkan tersebut diambil sekitar 250. Sehingga tersisa nanti 750. Ya, OTKR-nya. Ya. Nanti saat PaO2-nya di situ sehingga terbaca saturasi pada AGD vena itu 75. Itu. Ya, dengan Hb dengan ya. Jadi kalau kita normal memberi saturasi oksigen yang 100, saturasi oksigen nih dengan PO2 yang masing-masing kita lihat kurva sigmoidnya, saturasinya yang 100%, dari delivery itu akan terambil sekitar 25%-nya saja. Ya. Sehingga saturasi yang balik dari vena itu adalah 75. Saturasi vena kita yang normal adalah 75. Kalau nanti kita mendapatkan saturasi oksigen di vena sentral itu adalah 40, artinya sangat kurang dia. Banyak sekali yang diambil. Maka delivery-nya kita naikkan dengan berbagai komponen Hb, O2, saturasi, perbaiki cardiac output. Kalau nanti saturasi venanya sudah menjadi 90, bawahnya 80 lebih, artinya oksigen delivery-nya sudah cukup. Cuman tidak terambil oleh sel. Jadi selnya tidak mampu mengambil oksigen. Kira-kira di situ nantinya ya aplikasinya itu. Oke, lanjutkan. Nah, kurva normal aja, tabel-tabel normal, kondisi normal, saya pikir nanti baca aja sendiri. Lanjut. Nah, oksigen konsumsi, sudah kita omongin tadi, global oksigen konsumsi, total amount daripada oksigen yang dikonsumsi oleh jaringan per menit. Jadi,
Tentunya sama dengan ya, cardiac output dikali beda antara oksigen yang ada di arteri dengan oksigen yang ada di vena. Seberapa sih dia bisa mengambilnya itu? Itulah oksigen konsumsi yang dikonsumsi oleh sel. Lanjut. Kemudian lah oksigen extraction rate, rasio bagaimana oksigen itu diekstraksi. Ternyata besarnya itu adalah VO2 berbanding DO2. Berapa perbedaan dari uptake-nya, berapa yang didelivery oleh oksigen dalam bentuk rasio nanti ya. So inilah besarnya sekitar 25%. So, oke, lanjut. Berbagai faktor memang nanti mempengaruhi metabolic rate dan oksigen consumption. Ya, kalau activity sudah itu, nah menggigil, hipotermia, adanya rangsangan-rangsangan simpatik seperti nyeri, cemas, itu akan meningkatkan metabolic rate. Jadi akan meningkatkan oksigen extraction ratio, akan meningkatkan konsumsi oksigen, sehingga diperlukan kecukupan delivery oksigen. Jangan sampai nanti rendah ya oksigen yang kita delivery, maka karena kebutuhannya akan meningkat. Pemberian adrenalin, pemberian feeding juga akan berpengaruh. Nah ini biasanya setelah stabil pasien, nanti feedingnya juga harus diperhatikan. Nah peran daripada salah satu teknik yang ada di ICU adalah dengan memasang ventilasi mekanik. Ternyata dia bisa menurunkan atau menghilangkan cost akibat metabolik yang meningkat. Pada saat breathing dia hanya memerlukan 5% daripada total pada saat normal. Breathing usaha napas itu hanya memerlukan 5% daripada total VO2 oksigen dikonsumsi. Tetapi pada proses katabolik pasien yang penyakit kritis dengan respirasi distress, kebutuhannya menjadi meningkat 30% salah satunya itu. Jadi diperlukan suatu upaya itu. Nah, dengan ventilasi mekanik, maka kebutuhan itu bisa diturunkan karena usaha napasnya yang memerlukan energi yang banyak tersebut sudah kita ambil dengan mesin, dengan bantuan obat-obatan, analgesia, dan sedasi. Bahkan kalau perlu kita lumpuhkan pasiennya karena usahanya untuk menurunkan work of breathing pasien dalam kondisi katabolik critical ill, dalam kondisi respirasi distress. Karena kebutuhannya dia tinggi. Maka kita sedasi, ambil alih dengan mesin, sehingga kebutuhan VO2-nya menjadi tercukupi. Tuh. Lanjut. Ini adalah hubungan antara oksigen delivery dan oksigen consumption. Jadi dalam keadaan normal, CB itu adalah demikian. Berapapun oksigen delivery yang kita berikan, dari 1200 C itu, atau rata-rata 1000 hasil delivery oksigen, perkalian daripada CO cardiac output dan oksigen carrying capacity tadi, ya, yang jumlahnya 1000, dalam kondisi tertentu tuh C sampai ke titik delivery di B, yang jumlahnya hanya 400, konsumsi oksigen oleh sel secara menyeluruh itu masih tetap sekitar 250-an. VO2 oksigen konsumsinya tutup meskipun deliverynya dia bisa pertahankan tuh. Kecuali delivery di bawah titik B, ya mungkin sekitar 400-600 biasa di situ, 400 ya, di gambar titik B, maka oksigen delivery di bawah 400 itu akan menurunkan oksigen consumption. Jadi tidak mampu lagi oksigen consumption-nya cukup seperti kebutuhannya normal. Yang satunya FED itu adalah kondisi pada kondisi yang khusus. Pada kondisi di ICU critical care ada perubahan sedikit. Bisa saja delivery-nya menjadi lebih tinggi, tetapi pergeseran titik yang normal di B-nya itu menjadi lebih cepat terjadi. Pada delivery setingkat mungkin 600, biasanya 600, 700 tersebut, di bawah 600, 700 sudah terjadi penurunan oksigen consumption oleh berbagai hal. Adalah kurva pergeseran itu relationship antara oksigen delivery dan consumption pada kondisi-kondisi critically ill dan normal. Jadi penting sekali untuk melihat
biar oksigen konsumsinya bisa cukup. Ya, lanjut. Saya pikir lanjut, mungkin sama aja nih. Nah, nanti selain total ada juga oksigen delivery yang regional. Masing-masing organ, masing sistem organ itu berpengaruh di situ adalah bagaimana distribusi vaskular di situ, bagaimana sistemnya itu ya lokal. Oke, lanjut. Nah, ini di seluler, tingkat seluler, bagaimana difusi dan berapa sebenarnya PaO2. Yang kuncinya adalah difusinya akan bagus kalau mikrovaskulernya, flow-nya di situ bagus, jarak antara selnya bagus, ada gradient yang cukup, sehingga oksigen bisa masuk yang jumlahnya tidak banyak. Kecil saja oksigen yang diperlukan di tingkat seluler. Ya, tuh. Saya pikir lanjut. Ya, ya, faktor tadi sudah sebenarnya dijelaskan. Oke, lanjut. Oh, ini sama. Sama aja penjelasan. Nah, ini, ya, ini salah satu contoh yang lebih familiar dengan pengaturnya. Sepertinya oksigen keseimbangan sudah sama saja nih. Lanjut. Sebagai contoh tadi itu ya. Oksigen itu faktor-faktor akut yang menurun itu anemia, hipoksemia, kadar output yang menurun. Pertama, usaha tubuh adalah ekstraksinya yang ditingkatkan ya. Kalau ekstraksinya dia tingkatkan, oksigen venanya, saturasi oksigen venanya menjadi menurun. Oke. Ini ilustrasi yang saya ambil dari eh, kuliah di ISU dulu tuh. Prinsipnya sudah itu. Saya pikir ada faktor-faktor yang lebih lanjut nanti disoksia menyebabkan dia itu. Kalau terjadi mikrosirkulasinya sudah buntu, tidak bisa lagi. Berapapun DO2 yang diberi, ternyata saturasi venanya itu masih tinggi sekali karena tidak terjadi uptake oleh selulernya. Saya lewati. Nah, memang bagaimana sebenarnya metabolisme dan seluler respon terhadap hipoksemia sepertinya masih fully understood dia bilang. Ya. Sehingga penting untuk memahami respon seluler pada akut hipoksemia, pada koagen yang critically ill. Lanjut, seperti kita sampaikan bahwa hipoksemia itu bisa menginjus kerusakan daripada sel, mempertahankan membran ion channelnya menjadi rusak, mempertahankan integriti selnya menjadi rusak, homeostasis kalsium sel juga berusak, enzim-enzimnya juga nanti tidak bisa beraktivitas dengan bagus. Ya, sehingga menjadi suatu kondisi yang mengancam. Lanjut, usaha sel katanya untuk menghadapi hipoksemia itu dengan hibernasi. Dia diam, tidak berespon untuk atau meminimalkan sekali metabolic rate-nya. Kemudian mengekstraksi oksigen diupayakan lebih tinggi. Kemampuan ekstraksinya itu ditingkatkan. Ada adaptasi enzim. Ya, saya masih perlu lagi enzim adaptasi itu apa sih maksudnya itu nanti dilihat lebih lanjut lagi. Kita belum sampai ke sana bagaimana enzim mampu beradaptasi pada kondisi hipoksinya. Lanjut. Nah, ini aplikasi klinis pada oksigen consumption dan sebagainya. Coba lihat ya, di UDU. Nah. Kalau nanti delivery oksigen kita, kasih tunjuk yang di atas, delivery oksigen di VO2 itu, kita menurun, maka yang terjadi di VO2, dari yang paling tebal di atas, delivery-nya menurun sampai di tertentu, maka terjadi VO2-nya
akan semakin rendah. Saturasi pH oksigen akan bagaimana di sisi kirinya. Laktat ya, kita lihat laktat. Laktat itu yang garis putus-putus di paling bawah. Kasih kursornya ya. Delivery, kalau dia menurun delivery kita, maka laktat nanti pada kondisi itu sebenarnya sudah naik dia sedikit. Sampai nanti DO2 critical tidak mencukupi, yang titik B dulu itu, maka laktatnya akan meningkat. Ya, kelihatan gambar putus-putusnya itu akan menaik di situ. Kalau delivery oksigen kita menurun, maka nanti laktatnya pada titik itu akan mulai meningkat. Sebenarnya gambarnya tidak terlalu datar, itu agak tinggi sedikit ya. Sampai di bawah DO2 critical baru dia meningkat. Sebenarnya sel sudah berupaya dia. Taruhlah oksigen extraction rate-nya. Kalau delivery oksigen kita yang mulanya besar di kanan 1.200, 1.000 itu. Kalau dia menurun sampai tidak sentuh bawah jadi 600, maka oksigen extraction rate daripada selnya itu akan meningkat. Kemampuan oksigen dari sel itu akan dia meningkatkan agar cukup mendapat oksigen. Jadi kemampuan dia mengekstraksi oksigen ditingkatkan, oksigen ekstraksinya meningkat. Sehingga terlihat di oksigen saturasi vena mulai dia menurun. Kurvanya dari kanan atas, saturasi vena oksigen itu dari kanan atas tinggi, saturasi vena dia menurun. Karena dia meningkatkan ekstraksinya. Di mana dia berupaya dari konsumsi oksigen secara totalnya tetap sama. Konsumsi oksigen secara total dipertahankan dengan melakukan ekstraksi yang semakin meningkat. Ya, sisanya tentu akan tergambar nanti dari saturasi oksigen di venanya. Laktat sebagai sebuah enzim yang di metabolisme, hasil metabolisme akan terlihat. Dia akan semakin meningkat sedikit sampai DO2 critical. Dia akan meningkat dengan tajam nantinya di situ. Itu kira-kira gambarannya di situ. Lanjut. Nah, kalau laktatnya DO2 semakin banyak, DO2-nya delivery oksigen semakin bermasalah, maka ada oksigen hutang defisit, oksigen debit yang terjadi kalau kita tidak mencukupi DO2 yang cukup. Selulernya menjadi oksigen debit dengan kemampuan oksigen ekstraksi yang tidak cukup, maka terjadi hutang oksigen. Yang nanti hutang oksigen ini membuat hipoksemia berkepanjangan. Kira-kira begitu ya. Semakin nanti delivery rendah, maka debitnya akan semakin banyak. Oke, lanjut. Kemudian setelah kita paham tentang delivery oksigen, kita baru nanti tahu. Oksigen salah satu parameter untuk pemberian oksigen yang gampang adalah dengan memeriksa oksigen saturasi. Berapakah yang optimal? Dulu kita oksigen kasih fraksinya 100%, PO2-nya harus menjadi 100, saturasinya malah lebih tinggi-tinggi lagi. Apakah itu bagus? Ternyata dari penelitian salah satu jurnal di CHES oleh Boom, ada variasi. Dia meneliti analisis dari 26.000 pasien dari ICU, emergency ICU. Dia mendapatkan bahwa ternyata angka kematian pasien jauh lebih tinggi ya pada kondisi tertentu. Ada kurva U. Kalau dia di bawah 94%, angka kematiannya lebih tinggi. Sama dengan angka kematian juga lebih tinggi pada saturasi oksigen yang 98%. Antara 94-98% inilah nanti diharapkan kita memanajemen oksigen terapi tersebut. Yang optimalnya di sekitar 96%. Sehingga ini berpengaruh kepada penanganan nanti di ICU-nya. Bahwa saturasi itu tidak perlu 100% targetnya. Cukup 96 ataupun di antara 94 dan 98%. Itu jauh lebih memberi angka mortality yang lebih baik dibanding harus tinggi-tinggi di atas 98% atau di bawah 94%.
Kalau diingat pada kondisi AIDS, maka target oksigen kita itu, saturasi oksigennya adalah 88% pada kondisi tertentu karena berbagai proses di situ. Ya, tuh, ini perlu diaplikasikan karena itu dulu kan banyak kita memberi oksigen tinggi. Ya, salah satu toksik oksigen toksik itu akan terjadi kalau oksigen diberikan terlalu tinggi. Lanjut. Ini kurvanya dia, ya. Yang di kanan atas itulah gambar kurva U-nya dia, mortality, probability of hospital mortality itu apa lebih rendah kalau nanti saturasinya sekitar 94-98% aja. Oke, lanjut. Penelitian lain juga menunjukkan hal demikian. Dibanding antara liberal dan konservatif oksigen terapi, sama dia menemukan bahwa oksigen yang diberikan itu akan menjadi berbahaya, kurang bermanfaat kalau terlalu tinggi, di above, di atas 94-96%. Jadi ini perlu dipahami nanti lama manajemen pasien, aplikasinya. Entah apapun yang penyebabnya nanti harus dicari lagi. Bahwa data dari hasil penelitian adalah demikian. Lanjut. Saya pikir apa yang bisa sampaikan sebegitu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ini satu